رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Coba rinci ada dua pertanyaan yang mau saya tanya lagi. Tadi kan silahkan. Yang pertama, ini agak memang ini. Tadi abang bilang kan kita juga harus punya power. Kita harus punya power, terus kita juga harus punya ilmu. Artinya kita harus punya kekuatan. Artinya kan kalau misalnya mereka kan toxic society. Mereka itu orang-orang yang berkumpul dan jadi toxic. Artinya kita kan juga perlu namanya ya good looking society gitu. Good looking society. Orang-orang yang secara ini jamaah, bahasa kitanya jamaah, orang-orang yang berkumpul untuk satu visi dalam kebaikan. Nah, ini kalau misalnya jadi dirincinya bagian ini Bang. Jadi ciri-cirinya kalau misalnya itu bisa dikatakan good looking society itu kayak gimana ciri-cirinya? Yang jamaah seperti apa yang kiranya bisa membantu kita untuk menuju kebaikan? Ya, kan sudah disampaikan itu sama Pak Menteri Agama kita itu. Orang-orang yang good looking itu yang rajin sholat, jamaah gitu kan. Kalau memang kondisinya aman, nggak ada pandemi atau mungkin ada di zona hijau, jamaahnya ke masjid, kemudian belajar bahasa Arab, menghafalkan Al-Quran, mendakwahkan Islam secara kafah, nonton filmnya Jejak Khilafah di Nusantara. Nah itu orang-orang yang good looking kalau definisinya beliau ya memang seperti itu. Jadi good looking-nya dalam Islam itu bukan good looking sama-sama, kalau kita sama-sama membandingkan good looking ya, apple to apple dengan budaya Korea ya abis ini. Good looking di dalam Islam itu bukan kemudian wajahnya harus dioperasi plastik, harus punya standar kecantikan dan ketampanan tertentu, hidungnya harus sekian senti, ya kan, matanya lebarnya harus sekian senti, nggak seperti itu. Kan benar-benar beliau itu kemudian mendefinisikan orang-orang yang good looking itu yang seperti itu, dan ternyata iya memang yang di hadapan Allah lebih baik adalah orang-orang yang lebih baik, yang paling baik agamanya, ya kan. Inna akramakum indallahi atqakum gitu. Jadi yang terbaik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nah, yang paling bertakwa ciri-cirinya apa ya? Ya itu tadi, belajar Islam, mempelajari Islam secara kafah, secara utuh, ya kan? Kemudian belajar bahasa Arab, bacaan Qur'annya bagus, hafalannya Al-Qur'annya bagus, kemudian sholat jamaah di masjid, ya kan? Ya seperti itu kurang lebih. Society-nya seperti itu. Kemudian dari segi pakaian, tentu saja pakaian yang menutup aurat yang sesuai dengan syariat Islam, tata pergaulannya yang baik. Nah, itu orang-orang yang good looking. Dan sebenarnya kalau kita mau kembalikan ke definisi good looking di dalam Al-Quran itu kan kuntum khaira ummatin gitu kan. Jadi kamu adalah sebaik-baik makhluk gitu kan. Jadi sebaik-baik makhluk itu apa berarti? Kalau sebaik-baik itu berarti the best gitu kan. Jadi di atasnya beyond good gitu. Kalau good, better, best gitu. Jadi sebaik-baik makhluk itu kan mohon maaf, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik kaum gitu kan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas gitu. Kamu adalah sebaik-baik umat, sebaik-baik kaum yang dilahirkan di tengah-tengah manusia. Syaratnya apa gitu? Maka di situ disebutkan ya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu. Jadi supaya kita jadi orang yang good looking, jadi orang yang terbaik, jadi orang yang diridhoi sama Allah gitu kan, ya syaratnya harus itu, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena memang amar ma'ruf nahi mungkar ini atau berdakwah ini itu pesan yang sangat pesan yang sangat fenomenal dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwasanya ibaratnya ya akan datang satu masa di mana doa orang-orang yang alim, doa orang-orang yang abid, orang-orang ahli ibadah itu nggak diterima sama Allah, nggak diijabah sama Allah. Kenapa? Karena di masyarakat itu, di generasi itu, di kaum itu tidak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, bayangkan. Kalau Korea ya seperti itu. Jadi dibilang temannya, kamu berat badannya naik 100 gram ya, kamu gendutan ya, nah itu bunuh diri gitu. Silikon hidung kamu udah berkurang ya, udah habis ya, udah pindah ya, bunuh diri gitu. Nah standar-standar itulah yang kemudian menjadi standar bagi mereka gitu, menjadi menjadi sesuatu yang disebut good looking bagi mereka. Dan ketika mereka kehilangan itu, ya mereka kayak nggak punya harapan untuk hidup, dan itu memang benar gitu. Bahkan
seorang presidirnya pabrikan Hyundai, mobil Hyundai Korea, itu dia mati dengan cara bunuh diri, lompat dari lantai berapa ya? Lantai 13 atau 12 saya lupa detailnya. Dari kantornya itu dia lompat kemudian mati bunuh diri. Gitu kan. Masa budaya yang seperti itu yang mau kita contoh, kan nggak lucu gitu. Jadi ya itulah, kita banyak disajikan budaya-budaya di dalam tayangan, ya kan, budaya-budaya drama, budaya-budaya maya begitu. Kita bolehlah ngajinya ngaji maya kayak begini, ngaji online, tapi hiduplah dengan cara yang manusiawi, dengan cara yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Gitu mungkin, Mas Yusuf. Tadi kan ya soal masih jawaban yang sebelum ini sebenarnya, yang mau ditanyakan buat lebih rinci. Ya. Tadi kan ada ini dua, juga, ya? Baru satu. Dua. Tadi udah satu. Dan ini mungkin jadi pertanyaan terakhir dari saya. Jadi mungkin setelah ini silakan teman-teman yang mungkin mau nanya, ya boleh diketik atau mungkin dipersiapkan, nanti boleh nanya setelah yang ini. Ya. Jadi tadi ya, soal yang kalau kita mau mulai yang namanya kebaikan, maka pertama dimulai dari niat. Terus yang ngumpulin nyari adab, terus nyari ilmunya. Nah, itu kan langkah memulai. Tapi ya kembali Bang, kalau misalnya kita takutnya gitu, ketika kita udah punya niat baik, adab udah kita, terus ilmunya mau kita dapat, cuman takutnya salah tempat. Kayak tadi kan kayak Snapuronya itu kan beberapa orang yang saya juga ngakunya belajar Islam, tapi kan tujuannya untuk begitu. Nah, itu Bang. Jadi gimana caranya kita nyari yang benar gitu? Mulai untuk mencari yang benar. Ya. Jadi kalau kita mau mencari guru, kita mau belajar Islam kepada seseorang, kita mau belajar dari sanadnya, ya kan? Sanad itu kan penting ya kan? Kalau kita mau belajar, kita meriwayatkan sesuatu, kita belajar tentang satu ilmu itu penting. Kita belajar dari sanadnya begitu kan? Ya, saya berhusnudzon begitu kan, kita semua dulu belajar Al-Quran itu dari guru-guru yang memang mereka bersanad begitu kan, jelas siapa gurunya itu jelas, terus sampai begitu sampai Rasulullah SAW, sampai nyambung sanadnya ke Rasulullah, itu harus begitu memang. Nah, ketika kita mencari guru, maka carilah orang-orang yang atau guru-guru yang senantiasa menyandarkan, membuat standar atas sesuatu itu adalah karena halal haram gitu. Jadi nggak layak ya kayaknya kalau kita hidup kemudian kita mengatakan ya gimana ya kalau kita mau menerapkan Islam, kita mau menjalankan syariat Islam, menjadikan syariat Islam menjadi dasar negara ini gitu kan, dasar bermasyarakat, dasar berpolitik dan lain sebagainya begitu, kayaknya kok nggak mungkin ya, kita kan begini dan segudang alasan yang lainnya yang ya kita semua udah sering dengar lah. Nah, tapi carilah orang-orang yang mengajarkan kita bahwasanya sesuatu yang kita kerjakan mau diterima atau tidak diterima oleh manusia itu adalah urusan lain, itu bukan urusan kita. Yang penting gimana caranya kita mengerjakan sesuatu ini karena keridhaan Allah. Kita menjalankan sesuatu ini karena memang ini dihalalkan oleh Allah, dan ketika kita meninggalkan sesuatu ini karena memang diharamkan oleh Allah. Jadi cari yang standarnya seperti itu. Kalau kita kalau sesuatu distandarkan kepada manfaat, asas manfaat dan madarat, jadi pasal karet ya. Contoh paling gampang, prostitusi itu bermanfaat atau enggak? Bermanfaat. Coba dari prostitusi itu bisa ada pajak, ya kan? Apalagi prostitusi yang diplat merahkan, dikasih fasilitas begitu. Ada pajak, bisa memberikan pemasukan negara, kemudian ada uang yang bisa masuk ke kantong si PSK tersebut, sehingga dia bisa memberi makan anaknya, bermanfaat begitu. Dan ingat, ya kata Rasulullah apa? Orang yang paling baik adalah sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, habis kan lo dikasih dalil kayak begitu untuk PSK, ya kan? Dikasih dalil begitu kayak prostitusi. Nah, jadi kita nggak boleh menstandarkan segala sesuatu pada asas manfaat dan madarat saja gitu. Tapi harus didasarkan terlebih dahulu, ini dihalalkan atau diharamkan oleh Allah. Harus pegangannya pada dua itu. Kalau kita terus berpegang atau kita belajar dengan cara
kita diminta untuk berpegang pada dua hal itu tadi, standar atau aspek halal haram ini tadi, nah maka ikutilah yang seperti itu gitu. Jadi standarnya itu bukan lagi batasnya bukan hanya dunia gitu, tapi sudah akhirat. Jadi batasan baik benarnya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ya mari kita ngaji, kita belajar Islam gitu kan. Karena memang ketika awal-awal kita belajar Islam, kita tahu kita baru tahu tentang sesuatu, maka di situ kita akan merasa, wah ternyata saya baru belajar ilmu yang hebat ya, ternyata saya baru ketemu guru yang hebat, saya belajar sesuatu yang luar biasa yang nggak pernah saya pelajari sebelumnya. Wah, pokoknya apa yang saya pelajari ini paling keren, paling oke, paling kece dah, gitu kan. Itu tahap pertama ketika kita belajar ilmu. Kemudian kita terus belajar, sampailah kita pada tahapan kedua. Apa tahapan kedua ini? Kita merasa ilmu kita sangat kurang. Karena di situ kita menyaksikan ternyata banyak sekali orang-orang yang memiliki ilmu jauh di atas kita. Orang-orang yang memiliki ilmu lebih banyak daripada kita. Guru-guru yang lebih baik keilmuannya, pemahamannya, adabnya dibandingkan kita, begitu. Di tahapan itu maka kita akan merasa menjadi orang yang bodoh, gitu kan. Nah, kemudian di tahapan ketiga, ketika kita mau belajar terus, kita mau menuntut ilmu terus, tentunya dengan menjaga adab ya. Nah, maka di situ kita akan merasa mendapati bahwa diri kita itu nggak ngerti apa-apa. Pokoknya saya itu makhluk paling bodoh sedunia gitu. Artinya apa? Kita akan merasa bahwasanya saya nggak boleh berhenti belajar karena memang ilmu yang diberikan oleh Allah ini sangat luas, maka saya harus mencarinya terus dan mengamalkan serta mendakwahkannya. Jadi gitu. Ngaji, belajar Islam, apapun yang memang itu distandarkan pada halal haram, pada syariat Islam, itu harus kita pelajari sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita bisa mempelajari gitu. Kalau ditanya, loh terus kapan waktunya saya main gitu? Iya main kan mubah gitu ya, main-main sama teman-teman pengajian kan bisa ya kan, main-main handphone gitu, yang dibuka editor video, editor suara, yang dibuka MS Word-nya gitu kan. Sebagaimana yang Allah berikan contoh itu kan dari salah satu makhluk beliau yang istimewa itu kalau di zaman ini ya, artinya bukan nanti kalau kita bandingin sama yang dulu katanya ya itu kan orang dulu gitu kan. Ya kita bandingin aja dengan almarhum Bapak B.J. Habibie ya kan. Beliau ini adalah tipikal anak yang waktu masih kecil dulu, beliau itu susah untuk main ya kan. Beliau dipaksa ibunya untuk main keluar, balik lagi ke rumah, diusir lewat pintu depan mau untuk bermain, suruh bermain, masuk lewat jendela. Mau keluar pun yang dibawa adalah buku. Jadi kemanapun beliau pergi, beliau belajar begitu. Nah, pun demikian juga dengan Imam An-Nawawi gitu. Beliau juga seperti itu. Nah, maka ya kita harus melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu sebagaimana orang-orang itu gitu. Artinya ya hal-hal yang mubah mulai ditinggalkan ya kan. Kalau misalkan saya dan tim gitu kan, alhamdulillah kulminasi ini hari ini ada sekitar 100 berapa ya? Dari 4.000 orang yang mendaftar ada sekitar 190-180-an orang yang hari ini masih bertahan dan kita membentuk habit itu bersama-sama gitu. Ngapain tiap hari bikin konten dakwah itu harus gitu. Di-share, kemudian dibagikan, minta kritik dan saran sehingga setiap hari konten-konten kita, skill kita itu bisa bertambah terus. Nah, kita harus cari komunitas yang seperti itu, mengkaji Islam, mempelajari Islam, mengamalkan Islam dan mendakwahkan Islam. Kayak begitu, Mas Yusuf. Ya, terima kasih untuk Kak Dias ya buat jawabannya. Ya, alhamdulillah sudah terpenuhi lah untuk jawaban-jawaban yang dari soal pertanyaan yang insya Allah ya untuk secara malam ini itu yang pokoknya, yang secara detailnya itu sudah. Nah, jadi sekarang itu mungkin bisa teman-teman yang mungkin udah kebelet buat nanya, mungkin ada yang mau tentang toksik, silahkan, atau segala sesuatu yang memang perlu ditanyakan sekarang. Ya, jadi dipersilahkan, bisa lewat chat atau mungkin bisa langsung dibukakan aja dengan raise hand dulu supaya nanti panitia bisa dibuka untuk mic-nya. Assalamualaikum Mas Yusuf. Ya, waalaikumsalam. Ini Mas Dika ya. Oh, oke. Jadi ini aku mau tanya,
bagaimana menghadapi orang yang mendebat kita ketika kita lagi dakwah. Misalnya kita lagi ngingetin sesuatu, tapi yang kita ingetin malah mendebat kita. Dan sayangnya ketika momen itu kita nggak tahu harus menjawab debat itu seperti apa yang harus kita lakukan gitu loh. Itu aja sih, Mas. Iya. Insya Allah, mungkin kalau misalnya jelas Ustaz ya pertanyaannya. Ya, jelas. Ya mungkin boleh kita Langsung langsung jawab. Oke. Kalau Rasulullah itu jangankan di debat begitu, beliau dilempar tai onta gitu kan. Mohon maaf ya. Beliau dilempar tai onta, yang lempar tai onta itu bukan cuma sekali gitu, tapi tiap hari dilempar tai onta rumah beliau itu. Itu kayak begitu cara orang-orang Quraisy mendebat Rasulullah gitu. Memang kalau di awal-awal, kamu ini siapa sih? Kamu kan anak bawang, kamu kan begini, kamu kan begitu. Walaupun tidak ada yang meragukan sifat al-aminnya Rasulullah. Jadi beliau adalah orang yang terpercaya, itu nggak ada orang di Makkah ini yang meragukan beliau. Akhirnya satu-satunya gelar yang bisa disematkan pada beliau adalah orang gila gitu. Caranya gimana? Ya caranya ya hadapi dengan senyuman gitu. Ya udah disenyumin aja. Ada orang yang mendebat, ada orang yang membantah gitu kan. Kita pelajari dulu, kita bedakan dulu. Ini mendebat secara dalil atau debat yang memang wah kamu kalau ngomong Islam nggak bisa kayak begitu bro. Ini negara yang heterogen. Ini bukan cuman cuma negara punya ustadz lu doang gitu kan. Ini bukan negara punya nenek lu doang. Kita harus menghargai agama-agama yang lain. Nah, kalau debatnya seperti itu, tentu saja itu bisa dijawab dengan argumentasi. Ketika kita belum bisa menjawab dengan argumentasi, ya kita tahan dulu. Gitu, kita tahan dulu. Contoh misalnya di debat semacam itu kan, kemudian kita perlu mengeluarkan statement atau argumentasi berupa dalil begitu. Sementara kita belum paham, ya kita tahan dulu. Oke bro, ini pertanyaanmu ini jawabannya cukup panjang begitu. Nah, insya Allah pekan depan akan aku ringkaskan supaya jadi jawaban yang baik supaya kamu bisa memahami. Tunggu ya bro. Nah, gitu. Dalam waktu 1 minggu apa yang kita lakukan? Kita cari jawabannya. Kita belajar sama ustadz gitu ya. Jangan dari Google gitu. Kalau bisa sama orangnya langsung, karena kalau dari Google itu kalau dari Google itu artikel pun itu sepotong-sepotong. Jadi kita harus cari ustadznya gitu. Kalau mau cari ustadz di YouTube ya bisa, tapi tonton seluruh kajiannya, jangan diambil sepotong kemudian kita sampaikan gitu. Jadi kayak begitu. Jadi orang yang mendebat, yang pertama tadi dilihat dulu debatnya seperti apa. Kalau memang berdasarkan dalil, ya memang kita terima itu. Artinya boleh jadi itu adalah perbedaan yang membawa rahmat. Jadi perbedaan yang bersifat furu', bersifat cabang, itu adalah perbedaan yang membawa rahmat begitu. Artinya contoh misalnya ada sahabat yang ketika melihat Rasulullah sholat, tangannya memegang atau tangan kanannya memegang pergelangan tangan kiri. Ada yang melihat Rasulullah ketika sholat memegangnya agak ke atas sedikit, agak ke lengan sedikit begitu. Dan itu sama-sama ada dalilnya. Nah kalau udah ada sama-sama dalilnya, itu nggak usah diperdebatkan gitu. Tapi kalau memang perdebatannya sesuatu yang antara halal dan haram, nah maka itu harus diselesaikan. Kalau memang belum tahu, ditunda dulu gitu. Ditunda, oke saya tampung dulu, tunggu minggu depan. Nah gitu. Mungkin gitu Mas Yusuf. Allahu a'lam. Ya, alhamdulillah, terima kasih Kak Dias buat jawabannya. Ya ini masuk lagi jawaban pertanyaan untuk yang selanjutnya ya. Dari Lajni Fadilah. Ya, gini bunyinya. Assalamualaikum Kak. Maaf mau bertanya, gimana cara kita membentuk habits good looking society saat gerusan gelombang toxic society menyerang kita bertubi-tubi? Jazakallah khair Kak. Ya kita membentuk good looking society sendiri gitu. Iya, jadi kita harus menciptakan arus sendiri. Jadi arus dilawan dengan arus gitu. Jadi ini pesan juga ya buat buat teman-teman Muslim ya. Kalau di Instagram ketemu akun atau ketemu postingan yang itu mendiskreditkan Islam, itu nggak usah diapa-apain.
jangan di-like, jangan di-komen gitu kan. Jangan di-save, di-screenshot aja nggak apa-apa gitu. Di screenshot gunanya apa? Supaya kita bisa tahu, kita bisa belajar, oh ternyata argumentasi mereka seperti ini. Maka kita membalik argumentasinya harus pakai cara seperti itu gitu kan. Kenapa? Kalau kita nanti komenin, nasehatin di situ percuma gitu. Nggak bakal didengar gitu kan. Itu rumahnya mereka, kita ngapa-ngapain di rumahnya pastikan ini juga ya, pastikan namanya kita numpang di lapaknya orang, nah kita susah juga. Caranya gimana? Kalau di Instagram kayak begitu ya, kalau di YouTube ya dikasih dislike aja nggak apa-apa gitu. Di dislike, di report nggak apa-apa. Caranya gimana? Kita buat konten yang mengcounter gitu. Jadi kita bikin konten sendiri, kita bikin konten-konten yang mengcounter sendiri, mengcounter mereka gitu kan. Nah, dan ketika kita mengcounter itu kita nggak bisa sendirian juga. Mereka saya kasih sedikit rahasia ya. Jadi akun-akun buzzer itu kenapa bisa gede? Karena mereka mendukung satu sama lain dan dioptimasi begitu. Dioptimasi artinya dengan uang, dengan orangnya dibayar, kemudian bayar ke platformnya sendiri, ke platform sosial medianya, bayar Facebook Ads dan lain sebagainya itu kan. Itu dipromot dan satu orang bisa pegang banyak akun gitu. Ya saya melakukan itu juga sih. Saya di handphone saya sendiri nyala berapa ya? Nyala sekitar 8 akun gitu. Ada 8 akun. Nah, ini kemudian akun itu membackup satu sama lain yang followersnya sudah gede, membackup bawahnya gitu kan. Kenapa kok kita penting punya followers yang banyak? Karena kalau followers kita di bawah 1000 dan itu berjalan selama 1 tahun, kita tuh nggak dianggap manusia sama platform sosial media itu sendiri gitu. Jadi kemarin kan ada pernyataan ya dari siapa namanya yang punya drone emprit itu, yang dia bisa membaca tren hashtag jejak khilafah di Nusantara di Twitter gitu kan. Itu dinyatakan memang itu gede, tapi disebutkan bahwa akun itu adalah akun robot, bayangin. Jadi kemungkinannya 2 kalau akun robot itu. Yang nge-tweet pakai hashtag jejak khilafah di Nusantara atau film khilafah itu adalah akun-akun kecil, atau yang kedua krunya JKDN itu super kaya, bisa menciptakan robot Twitter yang sedemikian canggihnya begitu. Jadi walaupun kemungkinan pertama karena memang yang ngepost adalah orang-orang yang followersnya sedikit. Jadi cara melawan kita gimana? Sesama konten kreator Muslim, sesama aktivis dakwah Muslim ini udah nggak saatnya berpikir bahwasanya saya yang paling bagus gitu, enggak gitu. Apa yang saya bawa itu yang paling bagus, enggak. Oke lah, kita boleh berpikir seperti itu ya. Tapi kita jangan menutup diri bahwasanya di luar sana ada sesuatu yang baik yang bisa kita gandeng begitu. Jadi kita melawan gelombang toksik itu bisa pakai gelombang juga. Mereka bawa gelombang keburukan, kita bawa gelombang kebaikan. Jadi ya ini saatnya untuk kita bersatu gitu. Jangan bercerai-berai lagi. Gitu ya. Oke, dari Rayana UNM. Assalamualaikum Ustadz. Apakah tidak apa-apa ketika ingin memulai dakwah pada teman-teman supaya nyaman? Ngobrol, ikuti dulu alur berpikirnya. Nanti di belakang baru disampaikan yang sebenarnya gimana. Atau agar dakwah kepada teman membuat dia tidak merasa risih. Iya, memang kita jadi gini, kita berada di sebuah lingkungan, berada di sebuah society itu kita harus bisa menyesuaikan diri ya, tapi bukan berarti menyesuaikan diri ini melakukan kebiasaan-kebiasaan mereka begitu. Bahkan silahkan gitu ya, mohon maaf ya ini contohnya agak ekstrim sedikit. Silahkan ngegame, tapi dengan catatan antum punya misi ngajakin teman ngegame itu tadi untuk ngaji begitu. Artinya sekedar ikut, sekedar nimbrung dikit gitu ya, sekedar nimbrung sedikit tanpa harus melenakan waktu kita, tanpa harus kemudian kita masuk di sana gitu, nggak masalah karena itu hanya untuk mengetahui dunia mereka. Bagaimana mungkin kita mau dakwah kalau kita nggak tahu dunia mereka gitu kan? Ntar ditanyain istilah-istilah milenial gitu kan, istilah-istilah yang kekinian kayak misalkan ya santuy lah, sans lah, kayak begitu, itu nggak paham. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa berdakwah kepada mereka gitu. Karena Rasulullah berpesan kepada kita, ketika kita berdakwah, berbicaralah dengan bahasa mereka, artinya bahasa yang mereka pahami gitu. Jadi nggak apa-apa diikutin dulu alur
berpikirnya seperti apa, kita cukup tahu kebiasaannya seperti apa. Bukan berarti kemudian dia bangunnya siang kita ikutan siang, ya enggak juga gitu kan. Pokoknya kita tahu dulu, yang penting kita tahu alur berpikir, kemudian tindak tanduk dia setiap harinya seperti apa gitu. Nah, baru dari situ kemudian kita bisa berdakwah. Nah, kemudian perlu digarisbawahi bahwasanya ketika kita berdakwah, kita contoh misalnya kita mau menyerangnya aktivitas pacarannya dia gitu kan. Jangan langsung dihajar masalah pacarannya, pasti tersinggung, pasti pokoknya pasti egonya yang muncul gitu. Tapi nyinggungnya dari mana? Nabrak aktivitas maksiat dia dari mana? Dari akidahnya dulu misalnya. Bahwasanya manusia hidup itu harus taat sama Allah, harus nurut apa perintah Allah, mengerjakan apa yang dihalalkan dan meninggalkan apa yang diharamkan gitu kan. Baru nanti tendangan pisang kena ke pacarannya, jedes begitu. Jadi kita nggak langsung menyinggung dia gitu. Karena dakwah itu kan cinta ya. Dakwah itu cinta, bukan membenci. Ya benci juga benar-benar cinta gitu. Nah, kemudian tentunya contoh yang paling disegani, dan ini memang sejak dari dulu memang cara yang berhasil ya. Tapi dia nggak bisa ditinggalkan sendiri, harus ada 3 gitu kan. Gimana tuh ayatnya? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah itu artinya dengan argumentasi, dengan dalil, dengan sesuatu yang bisa mencerahkan gitu. Jadi sesuatu yang bikin orang itu bilang, oh jadi begitu toh. Nah kayak begitu ya. Argumentasi, mencerahkan pikiran gitu. Kemudian yang kedua adalah wal mau'idatil hasanah, dan contoh yang baik. Maka kelakuan kita, sikap kita sehari-hari harus menunjukkan apa yang kita sampaikan begitu kan. Kalau kata Aisyah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu, akhlak Rasulullah itu ya seperti Al-Qur'an yang berjalan begitu. Maka kita harus bisa mencontohkan, bisa memberikan teladan kepada orang-orang yang kita dakwai, kepada lingkungan kita, kepada keluarga, masyarakat kita. Dan yang terakhir, kalau memang harus berdebat ya, wajadilhum billati hiya ahsan gitu. Jadi debatlah mereka, ya berdebat dengan cara-cara yang ahsan, dengan cara-cara yang baik tentunya. Ya kayak begitu sih. Mungkin itu Mas Yusuf. Ya, mungkin ini ya Mas ya, sebagai ekstra aja. Tadi saya juga dihubungkan untuk mungkin pertanyaannya nggak apa-apa, dihabiskan saja semua. Alhamdulillah. Di sini ada lagi nambah satu. Tadi sebenarnya penanya pertama juga ini, cuma mungkin lebih penanya detailnya juga. Assalamualaikum Mas Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya lagi, di tengah-tengah toxic society ini, apakah pertemanan itu harus benar-benar selektif secara ketat? Atau apakah kita harus menjauhi dan nggak main sama mereka yang toxic society? Tergantung mainnya apa dulu gitu. Kalau mainnya main-main yang bermaksiat ya kita hindari. Tapi kalau memang sekedar bergaul, enggak apa-apa. Artinya sekedar bergaul itu sekedar say hi, sekedar nanyain kabar, sekedar gimana aktivitasnya gitu aja, enggak masalah. Tapi kalau kita harus nyemplung, contoh misalnya kalau lagi pandemi gini bisa main futsal nggak bisa ya. Misalnya kalau dulu lagi main futsal gitu, misalnya habis main futsal, ayo bro ke Flame, mohon maaf nggak boleh jadi sebut apa itu? Oh nggak tahu ya. Ya nggak perlu tahu lah. Misalnya diajak ke diskotik gitu, diajak clubbing, diajak ke dunia malam gitu, habis pulang futsal gitu. Ya jangan, ya cukup ikut futsalnya aja. Tapi kalau setelah itu diajak yang nggak karu-karuan ya nggak usah gitu. Jadi kita sendiri sebenarnya yang bisa membatasi, kita sendiri yang bisa memfilter. Oh itu di chat itu ada yang bilang, Kak Lukasihanto, pertanyaan saya di atas belum dibacakan. Oh iya. Itu ada pertanyaan saking panjangnya, saking banyaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Kak, bagaimana menghadapi orang yang bilang kita munafik? Gak asyik lah ketika kita ya nggak sama dengan mereka. Ya sekiranya pemikiran kita nggak sama. Iya, jajanin. Diajak nongkrong gitu kan. Ya kalau nggak pandemi sih, kalau pandemi ya jajannya online gitu, dibeliin makanan gitu kan. Jadi menghadapi orang-orang yang seperti itu memang kita nggak bisa mengedepankan
ego ya. Jadi kita harus senyum-senyum dulu gitu. Munafik lo begini gitu. Ya apa ya? Jawabnya yang santai aja. Waduh, mohon maaf nih Bang Jago, saya mah apa cuman newbie gitu kan. Jawab aja dengan hal-hal yang semacam itu. Tapi tetap kita punya argumentasi mengapa kita mempertahankan apa yang kita kerjakan saat ini begitu. Jadi ya gimana sih kalau aku kan ya sebagai orang Islam harus begini. Ya tapi lu kan nggak ngehargain teman-teman lu kan nggak menghargain orang lain begini dan lain sebagainya gitu. Nah, kata siapa gue nggak menghargain? Buktinya gue masih temenan sama lu, gue masih temenan sama mereka, nggak ada masalah kan? Nah, misalnya kayak begitu, nggak asik. Wah kata siapa gue nggak asik gitu. Nah, belum tahu aja lo kehidupan gua ya kan. Nah, misalkan kayak begitu. Jadi dijawab dengan santai aja, dan orang-orang semacam ini mereka akan diem sendiri gitu ya. Kalau kita punya karya gitu, kalau kita punya sesuatu yang mereka nggak bisa lakukan dan itu adalah sesuatu yang baik gitu. Kalau kuliah ya misalkan IPK-nya di atas mereka, apa namanya ya, atau misalkan apalagi punya bisnis yang itu bisnisnya di atas mereka, punya sesuatu yang itu di atas mereka begitu. Artinya kebaikan ya, dari segi kebaikan. Itu mereka akan terdiam dengan itu gitu. Jadi artinya kita menunjukkan bahwasanya dengan Islam yang kita pegang, kita justru bisa melakukan sesuatu yang baik dan kita bisa berkontribusi, kita bisa bermanfaat buat orang lain gitu. Jadi dijawab dengan karya gitu. Kayak Lionel Messi gitu kan. Banyak orang yang menghujat dia, tapi dianya mah santai aja gitu. Pokoknya dia berkarya, dia berprestasi, banyak ngegolin gitu. Ya haters itu ya diam-diam sendiri ya kan. Dan banyak haters yang kemudian akhirnya jadi lovers gitu, karena bedanya haters dengan lovers itu kan tipis. Sama-sama suka memperhatikan kita gitu. Jadi santai aja. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير